Selamat pagi, siang, dan malam untuk presentasi Perang Dunia Pertama 1914 sampai 1918, pelajaran perubahan lingkungan strategis pasca Perang Dunia Pertama bagi kesadaran intelijensia Muslim Nusantara pada isu nasionalisme Indonesia di Surabaya. Materi ini kami sampaikan sebagai pesan sejarah yang seharusnya selalu diingat oleh bangsa Indonesia. Dalam kajian ini, kelompok kami membagi menjadi beberapa subbab yang nantinya akan dimulai dengan pendahuluan sampai dengan poin-poin penting dalam perubahan lingkungan strategis pasca Perang Dunia Pertama ini, yang selanjutnya menggerakkan nasionalisme di Indonesia, khususnya di kota Surabaya. Kami berlima akan mencoba memaparkan bagaimana pelajaran penting merekonstruksi ulang sejarah Perang Dunia Pertama ini yang berpengaruh langsung terhadap kesadaran terutama oleh intelijensia Muslim Nusantara pada saat itu yang kemudian menggerakkan isu nasionalisme. Saya Wira Ikomudin Ahyar sebagai penyampai pertama mendahului paparan ini dengan apa yang terjadi di Hindia Belanda sebelum, selama, dan setelah Perang Dunia Pertama. Dalam kajian kami, Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 sampai dengan 1918 yang terjadi di Eropa berdampak pada persiapan energi kesadaran nasional yang dimotori oleh intelijensia Muslim di Nusantara. Intelijensia Muslim berakar dari tradisi pendidikan berbumi Islam yang terjadi sebelum Perang Dunia Pertama. Dan Perang Dunia Pertama ini menghasilkan pembentukan geopolitik baru di Timur Tengah. Dan lokasi inilah yang menjadi pusat Haramain Saudi Arabia berubah secara mendasar dalam mempengaruhi pesantren global Muslim di Nusantara. Transaksi pemenang Perang Dunia Pertama, Inggris dan Perancis, dengan negara baru Saudi Arabia berdampak terhadap geopolitik keagamaan Muslim Nusantara. Kemudian sosok Cokro Aminoto diutus oleh sejarah bangsa sebagai profil yang seharusnya menjadi guru nasionalis Indonesia. Biografinya menggambarkan beberapa tokoh kunci kemerdekaan Indonesia seperti Soekarno, Kiai Haji Ahmad Dahlan yang telah mendirikan Ormas Muhammadiyah. Konteks Perang Dunia Pertama menyediakan landscape pelajaran berharga bagi penalaran kritis pergerakan nasional. Meskipun tahun 1908 telah berdiri Budi Utomo sebagai melting pot, penyemaian berorganisasi dalam merebut kemerdekaan. Perubahan lingkungan strategis pasca Perang Dunia Pertama di Nusantara diselimuti oleh politik diskriminasi kolonial dalam bidang pendidikan pribumi. Namun, fakta sejarah menunjukkan bahwa di bawah sikon tersebut justru melahirkan jenis lokal yang dipelopori oleh intelijensia Muslim dalam bergerak dan kontinu terus-menerus dalam menyuarakan kemerdekaan Indonesia. Dalam pembahasan ini kita menitikberatkan pada salah satu tokoh yang menjadi figur utama dalam penyiapan pergerakan nasional untuk kemerdekaan. Cokro Aminoto merupakan figur penting dalam pergerakan kemerdekaan nasional di awal abad 20-an. Aktivitas Cokro Aminoto semasa hidupnya memang tidak dapat dilepaskan dari pergulatan keresahan situasi sosial politik di tanah air akibat dari penjajahan. Sebelum memulai pergerakannya di Budi Utomo dan Syarikat Islam, Cokro Aminoto terlebih dahulu memulai
aktivitas politiknya dari sebuah klub yang bernama Panti Harsoyo, sebuah wadah yang bergerak dalam aspek sosial budaya yang berisi anak-anak muda terpelajar di Surabaya. Kegiatan Panti Harsoyo tersebut adalah kegiatan budaya. Tak jarang Panti Harsoyo mengikuti pertunjukan klub di Eropa seperti Concordia, Gedung Kesenian Scorburg, namun berkembang menjadi kegiatan diskusi membahas situasi sosial, budaya, dan politik saat itu. Ada gerakan yang sangat menarik yang dilakukan Panti Harsoyo, yaitu melakukan penggalangan petisi yang diorganisir pengurus Panti Harsoyo terkait usulan pembangunan sekolah dasar bagi siswa pribumi di Surabaya. Petisi ini mengundang sekitar 110 pribumi warga Surabaya yang ikut menandatangani dan ditujukan kepada Dewan Kota untuk meminta dukungan. Dalam petisi tersebut juga menyebutkan bahwa ada sekitar 50.000 di kota Surabaya yang ikut menyumbangkan uangnya sekitar 10 sen setiap bulan untuk pendidikan anak-anaknya. Sehingga diperkirakan dengan jumlah itu terkumpul jumlah 60.000 dalam setahun yang cukup untuk membangun 2 gedung sekolah. Walau hasil dari penggalangan tersebut cukup untuk digunakan bangun 2 gedung, akan tetapi muncul masalah baru yaitu keterbatasan biaya operasional dan guru pengajar. Sehingga para penandatanganan petisi yang terdiri dari warga pribumi, berkedudukan tinggi di pemerintahan, dan warga particular dengan gaji tinggi menyampaikan permintaan kepada pemerintah untuk menyiapkan tenaga pengajar. Jadi peristiwa terkait dengan Cokro Aminoto ini dimulai ketika ia pindah ke Surabaya pada awal abad 20-an, yang dimana pada saat itu situasi sosial politik dipengaruhi oleh Perang Dunia Pertama di Eropa. Nah, situasi sosial politik itu mempengaruhi pendidikan, kemudian sosial kasta yang menghambat pribumi untuk maju, sehingga Cokro Aminoto memulai aktivitas pergerakannya di Panti Harsoyo. Kemudian berlanjut pada dua organisasi besar yang menjadi inkubator pergerakan nasional, di mana organisasi ini yang menjadi motor memprovokasi beberapa tokoh kemerdekaan nasional untuk memikirkan pergerakan kemerdekaan ke depan. Kiprah Cokro Aminoto dalam pergerakan nasional semakin tertegaskan ketika ia aktif dalam Budi Utomo cabang Surabaya. Setelah Kongres Budi Utomo yang pertama pada Oktober 1908 di Yogyakarta. Budi Utomo menjadi penanda awal pergerakan kemerdekaan nasional modern yang terkonsolidasi rapi melalui sebuah organisasi. Kelahiran Budi Utomo dimulai ketika Dr. Wahidin Sudirohusodo, Raden Sutomo, dan Muhammad Suraji yang bertemu ketika belajar di Stovia. Stovia ini merupakan sekolah kedokteran milik Belanda, School tot Opleiding van Inlandse Artsen. Akhirnya Budi Utomo erat pengaruhnya oleh golongan terpelajar yang semakin sadar akan bangsanya, sehingga mereka berjuang menerjemahkan kegelisahannya dalam bentuk aksi dan gerakan. Budi Utomo dalam mempengaruhi pola pikir bangsa Indonesia sangat besar, sehingga banyak dari rakyat yang pada akhirnya tersadarkan untuk ikut dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Pada aspek pendidikan, Budi Utomo mencoba untuk terus membantu memperbaiki tingkat pendidikan rakyat agar mampu lebih peka dalam membaca situasi bangsa. Memiliki pola pikir yang lebih terbuka dan tidak mudah terhasut oleh tipu daya yang dilancarkan oleh bangsa kolonial. Dalam aspek politik, pergerakan Budi Utomo lebih besar karena mampu mempengaruhi banyak kebijakan pemerintah kolonial yang menguntungkan masyarakat pribumi, mulai dari pemerataan pendidikan, kesamaan di hadapan hukum, dan masuknya orang Indonesia dalam jajaran Dewan Perwakilan Rakyat. Gambaran penuh pengaruh besar Budi Utomo juga dapat kita lihat dalam rekaman sejarah ketika pada awal November 1908 pembentukan Budi Utomo cabang Surabaya dimulai. Saat itu Budi Utomo cabang Surabaya banyak diisi oleh kalangan priai tinggi dan kalangan terpelajar di kota Surabaya. Meskipun pada akhirnya kiprah Budi Utomo cabang Surabaya banyak menemukan hambatan dalam perjalanannya, seperti sulitnya mendapatkan dukungan dari kalangan priai dan pejabat tinggi yang berasal dari pribumi. Budi Utomo cabang Surabaya mendapatkan pandangan yang skeptis dari Bupati Surabaya dan Pati Surabaya karena Bupati dan Pati Surabaya menyatakan bahwa perkembangan perkumpulan itu belum mengarah pada proses yang menguntungkan.
terutama keberadaan kelompok-kelompok yang mungkin mengarahkan perkumpulan tersebut kepada perkembangan yang tidak diinginkan. Menggunakan pastel analisis merupakan suatu metode terstruktur untuk memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sebuah organisasi, perusahaan, atau proyek melalui aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan lingkungan. Kelompok kami akan mencoba menggali pengaruh Perang Dunia Pertama yang dapat menjadi pelajaran untuk Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, kita membahas terkait dengan pengaruh politik, aspek politiknya. Jadi, aspek politik di sini ada dua, yaitu yang pertama terkait dengan era kemerdekaan. Jadi pada era kemerdekaan, dalam aspek politik ini kita bisa melihat pada satu aspek kemandirian politiknya. Perang Dunia Pertama menimbulkan ketidakpuasan terhadap kekuasaan kolonial di banyak negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Hal ini memperkuat gerakan nasionalis dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kemandirian politik dari penjajahan Belanda. Gerakan nasionalis ini, Indonesia semakin memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan Belanda setelah melihat bahwa negara-negara Eropa yang kuat pun bisa terlibat konflik besar seperti Perang Dunia Pertama. Salah satu contoh konkretnya adalah pendirian organisasi politik seperti Budi Utomo pada 1908 dan Syarikat Islam pada 1912 yang memperjuangkan kemandirian politik bagi rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu perjuangan kemerdekaan. Bahwasanya dalam perjuangan kemerdekaan ini Perang Dunia Pertama menunjukkan bahwa negara-negara Eropa itu dapat dikalahkan. Dan ini menginspirasi gerakan kemerdekaan di banyak negara termasuk di Indonesia. Pada saat itu yang masih di bawah kekuasaan Belanda mengambil pelajaran dari peristiwa ini untuk memperjuangkan kemerdekaannya sendiri. Munculnya kesadaran akan identitas nasional dan solidaritas untuk mencapai tujuan bersama yaitu kemerdekaan. Kemudian kesadaran akan solidaritas internasional. Perang Dunia Pertama memperlihatkan kekuatan solidaritas internasional di antara negara-negara yang berjuang bersama. Hal ini memperkuat kesadaran akan pentingnya dukungan dari negara-negara lain dalam memperjuangkan kemerdekaan, serta mendorong Indonesia untuk memperluas jaringan politiknya di tingkat internasional. Kemudian ada revolusi Bolshevik. Revolusi Bolshevik ini pemikiran yang revolusioner terjadi di Rusia pada tahun 1917, memperlihatkan bahwa revolusi sosial bisa menggulingkan pemerintahan otoriter. Hal ini mempengaruhi pemikiran politik di Indonesia dalam merumuskan strategi perjuangan kemerdekaan yang melibatkan elemen-elemen revolusioner. Salah satu contohnya adalah pemikiran sosialis di kalangan pemimpin gerakan nasional seperti Soekarno dan Tan Malaka dan lain sebagainya. Kemudian ada gerakan politik lokal. Perang Dunia Pertama juga mempengaruhi gerakan politik lokal yang memberikan kesempatan bagi pemimpin lokal di Indonesia untuk meningkatkan peran politik mereka dalam mengatur masyarakat setempat. Hal ini memperkuat otonomi lokal dan memperkuat kesadaran akan pentingnya kepemimpinan lokal dalam memperjuangkan politik. Kemudian aspek politik di aspek ekonomi. Pada aspek ekonomi terdapat banyak pelajaran berharga yang didapat dipetik oleh Indonesia dari Perang Dunia ke-1. Yang pertama, diversifikasi pasar ekspor. Indonesia harus diversifikasi pasar ekspornya untuk menghindari kerentanan ekonomi akibat ketergantungan pada satu atau dua pasar saja. Yang kedua, mengenai kemandirian pangan dan sumber daya. Pemerintah mendorong pengembangan pertanian dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan melalui program ketahanan pangan nasional dan P3K. Yang ketiga, industri dalam negeri. Perang Dunia I menghambat pertumbuhan industri domestik. Indonesia dapat mengembangkan industri dalam negeri untuk memenuhi pasar global. Yang keempat, inovasi dan teknologi. Pemerintah dorong startup, industri kreatif dan investasi, riset melalui program seperti Backcraft, Green dan BRIN. Yang kelima, kerjasama internasional.
berfungsi untuk memperluas pasar ekspor, akses teknologi, investasi, dan memperkuat posisi Indonesia di arena global. Pada aspek sosial, pelajaran penting yang didapat dipetik terkait Perang Dunia I oleh Indonesia dalam aspek sosial. Yang pertama, peningkatan kesadaran politik partisipasi yang semakin meningkat dalam pemilihan dan dukungan terhadap gerakan sosial dan politik menandai semangat aktif masyarakat dalam demokrasi. Yang kedua, pengaruh ideologi Postokroamid Noto terinspirasi oleh sosialisme dan nasionalisme Eropa, mempengaruhi pandangan politik Indonesia. Kemudian mengenai kesadaran solidaritas global, partisipasi Indonesia di forum internasional menunjukkan komitmen dalam solidaritas global. Terkait pengaruh ekonomi, pemerintah mendorong hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah produk dan manfaat ekonomi nasional. Yang selanjutnya itu pelembagaan hak asasi manusia. Perang Dunia I membentuk landasan untuk perjuangan kemerdekaan dan identitas nasional Indonesia, serta mempengaruhi arah sosial dan politik hingga kini. Kita membahas pada aspek teknologi. Perang Dunia Pertama memberikan banyak pelajaran penting tentang teknologi bagi Indonesia. Beberapa pelajaran termasuk perkembangan teknologi yang terjadi pada Perang Dunia Pertama mempengaruhi juga pada perkembangan teknologi di Indonesia pada saat ini. Yang pertama, Indonesia dapat pembelajaran adalah mengenai pentingnya teknologi. Di sini, Indonesia harus mengembangkan teknologi pertahanan secara sendiri dengan melakukan investasi dalam riset militer untuk meningkatkan kemandirian pertahanan nasional. Kemudian pembelajaran berikutnya adalah pentingnya kemandirian teknologi. Indonesia perlu fokus pada teknologi informasi, energi terbarukan, dan industri manufaktur untuk mengurangi ketergantungan pada impor teknologi dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara mandiri. Hal ini menyebabkan Indonesia tidak tergantung lagi terhadap teknologi yang diperlukan dari luar negeri. Kemudian untuk mendukung kemandirian tersebut, Indonesia mendapat pembelajaran penting tentang infrastruktur, di mana jaringan telekomunikasi dan transportasi massal yang efisien akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antar wilayah di Indonesia. Poin terakhir pada aspek teknologi yaitu adalah pentingnya diplomasi teknologi. Indonesia harus mengembangkan teknologi untuk meningkatkan kedaulatan teknologi, daya saing ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, masuk ke aspek hukum atau legal. Pada Perang Dunia Pertama, memiliki dampak besar terhadap perkembangan hukum internasional dan nasional. Berikut adalah beberapa hubungan antara Perang Dunia Pertama dengan aspek legal atau hukum yang ada di Indonesia. Yang pertama, perlindungan hak asasi manusia. Zaman Perang Dunia Pertama menyoroti pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam konteks konflik bersenjata. Dalam era modern, Indonesia telah berusaha untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia melalui pembentukan undang-undang dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk melindungi hak-hak individu, seperti Komnas HAM. Yang kedua, pengaruh hukum internasional. Pada Perang Dunia Pertama menegaskan pentingnya keterlibatan dalam hukum internasional dan penggunaan mekanisme hukum internasional untuk menyelesaikan konflik. Dalam era modern, Indonesia telah terlibat dalam berbagai perjanjian internasional dan badan-badan hukum internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Mahkamah Internasional atau International Court of Justice, yang disingkat ICJ, yang menunjukkan komitmen Indonesia terhadap perdamaian dan keadilan internasional. Sebagai contoh, Indonesia pernah bersengketa dengan Timor Leste terkait penguasaan wilayah dan diselesaikan melalui ICJ, sehingga tanpa konflik bersenjata. Kemudian yang ketiga, diplomasi dan kerjasama internasional. Perang Dunia Pertama menggarisbawahi pentingnya diplomasi dan kerjasama internasional dalam mencegah konflik dan memelihara perdamaian. Indonesia telah terlibat dalam berbagai upaya diplomasi dan kerjasama internasional, termasuk sebagai anggota aktif dalam organisasi regional seperti ASEAN dan G20, serta dalam penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi dan mediasi. Selanjutnya,
kita akan membahas dampak pembelajaran Perang Dunia Pertama pada aspek lingkungan, memberikan pembelajaran penting bagi Indonesia dalam konservasi lingkungan dan perlindungan sumber daya alam. Yang pertama adalah dampak lingkungan dan alam. Indonesia dapat menanamkan regulasi dan menegakkan hukum ketat diperlukan untuk pengelolaan bahan kimia berbahaya dan mencegah dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan, terutama dalam proses hilirisasi industri, baik itu industri pertahanan ataupun industri umum yang ada di Indonesia. Kemudian pembelajaran selanjutnya adalah peningkatan kesadaran konservasi. Regulasi dan penegakan hukum ketat diperlukan untuk mengelola bahan kimia berbahaya dan mencegah dampak negatif dalam lingkungan dan kesehatan, terutama dalam proses industri. Kemudian yang ketiga, adanya pembelajaran tentang perubahan kelola lahan. Indonesia kita ketahui 60%-nya adalah wilayah perairan. Di sini berarti Indonesia memiliki sumber, salah satunya adalah sumber perikanan. Jadi Indonesia harus melakukan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan penegakan hukum ketat pada penangkapan ikan ilegal penting untuk ketersediaan ikan yang berkelanjutan bagi masyarakat dan ekosistem laut lainnya. Yang terakhir adalah pengelolaan sumber daya. Konservasi lahan untuk kelapa sawit sering menyebabkan deforestasi, degradasi lingkungan, dan berdampak pada habitat, kualitas air, dan emisi gas rumah kaca. Di sini Indonesia dapat memetik pembelajaran agar apa yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tidak mengganggu habitat ekosistem alam, karena dunia yang kita pakai saat ini adalah dunia yang akan kita turunkan untuk masa depan keturunan kita dan bangsa Indonesia untuk ke depannya.